Istri kepala desa tersenyum, membuka keranjangku. Rani, bagi sedikit pakisnya ya, di rumahmu kan tidak akan habis. Kehidupan sebelumnya, ayahku menahan diri, akhirnya di bawah tekanan semangat kekeluargaan itu, ia batuk darah dan meninggal. Aku, dengan memeluk sepetak tanah tandus ini, dipaksa pergi oleh mereka dengan selembar surat palsu, akhirnya mati sendirian di kamar sewaan yang sempit. Membuka mata lagi, aku menggenggam erat cangkul di tanganku. Suka mengambil milik orang lain, kan? Baiklah, kehidupan ini aku tidak akan menanam pakis lagi, aku akan menanam keladi hias. Tanaman hias yang indah, tapi seluruh bagiannya beracun, akarnya cukup untuk menyebabkan gagal ginjal. Bukankah mereka suka mengambil keuntungan? Kalau begitu, kita lihat saja harga yang harus mereka bayar kali ini. Setelah hujan, pegunungan diselimuti kabut. Di keranjangku hanya tersisa setengah ikat pakis. Rani, hari ini kau hanya dapat sedikit? Di jalan setapak, Wati, menantu kepala desa, menghampiriku dan tanpa basa-basi membuka tutup keranjangku. Di belakangnya ada beberapa wanita lain dari desa, semua menatapku dengan senyum mengejek. Iya, hari ini tidak banyak, jawabku singkat. Anak ini jujur sekali. Wati langsung mengambil segenggam besar pakis dan memasukkannya ke kantong plastiknya. Lagi pula di rumahmu hanya ada kau dan ayahmu, tidak akan habis. Tangannya begitu terampil, hanya memilih pucuk-pucuk yang muda. Jariku meremas tali keranjang, buku-buku jariku memutih. Bu Wati, ini rencananya. Wati memotong ucapanku, wajahnya masih tersenyum tapi matanya dingin. Ayahmu sakit-sakitan, makan juga percuma. Lagi pula, bukit pakis di rumahmu itu kalau bukan karena bantuan warga desa, sudah lama diambil alih. Mengambil sedikit pakismu, memangnya kenapa? Bu Lastri di sebelahnya menimpali. Benar. Rani, jadi orang harus tahu balas budi. Tahun lalu ayahmu di rumah sakit, bukankah Pak Lurah yang menalangi biayanya? Itu uang pinjaman, sudah kami kembalikan. Aku mengangkat kepala, suasana hening sejenak, senyum Wati memudar. Ingatanmu bagus juga ya? Dikembalikan ya dikembalikan, tapi kami kan tidak mengambil bunganya sepeser pun. Sesama tetangga, perhitungan begitu tidak enak. Ia mengambil segenggam lagi. Pakisku hanya tersisa beberapa batang. Oh ya, Wati yang hendak pergi, tiba-tiba teringat sesuatu. Besok di rumahku ada acara, kau jangan lupa naik gunung lebih awal untuk memetik lagi ya. Harus yang paling muda, yang tua tidak mau. Mereka pergi sambil tertawa. Suara mereka perlahan hilang di telan kabut, aku berdiri di tempat, menatap keranjangku yang sudah setengah kosong. Ini bukan pertama kalinya. 5 tahun ini, sejak ibuku meninggal dan ayahku jatuh sakit, sepetak bukit penuh pakis liar di tanah kami telah menjadi milik bersama seluruh desa. Siapapun yang ingin makan, punya tamu, atau malas naik gunung, akan datang meminta sedikit. Awalnya masih basa-basi, lama-kelamaan bahkan pura-pura sopan pun tidak. Ayahku selalu menghela napas, sudahlah, demi kerukunan. Kerukunan. Kata itu seperti gunung yang menimpa keluarga kami selama 5 tahun. Aku memanggul keranjang yang ringan dan pulang. Di dalam rumah tanah yang tua, tercium bau obat herbal yang pekat. Suara batuk ayahku terdengar menyayat. Rani, sudah pulang? Ayah mencoba duduk. Bagaimana hari ini? Baik, Pak. Aku meletakkan keranjang, mengeluarkan beberapa batang pakis yang tersisa, lalu dengan hati-hati mengambil beberapa pucuk muda yang kusembunyikan di dasar keranjang. Aku tumiskan pakis dengan telur ya, Pak. Ayah melihat pakis yang sedikit itu, matanya meredup. Mereka datang lagi, iya. Ia tidak bicara lagi, hanya batuk lebih keras. Malam itu, saat aku merebus obat untuk ayah, aku mendengar percakapannya dengan kepala desa. Pak Karta, bukan saya mau bilang. Bukit itu meskipun tanah garapanmu, tapi bertahun-tahun tidak kau tanami apa-apa. Desa berhak mengambilnya kembali. Suara ayahku serak dan penuh kerendahan hati, Pak Lurah, saya tahu. Tapi Rani masih kecil, saya juga sakit-sakitan, hanya mengandalkan sedikit pakis itu. Pakis kan tumbuh liar, bukan kau yang tanam. Warga memetik sedikit memangnya kenapa? Jadi orang jangan egois. Telepon ditutup. Tangan ayahku yang memegang gagang telepon gemetar. Ayah? Ia menoleh, mencoba tersenyum padaku,
tapi tiba-tiba ia membungkuk dan memuntahkan segumpal darah kental ke lantai. Merah yang begitu menyilaukan. Suara sirene ambulans meraung di seluruh desa. Wati yang sedang menjemur pakaian di balkon lantai 2 rumahnya, melihat kami diusung ke ambulans, ia menoleh ke dalam dan berteriak, "Hei, si sakit-sakitan itu kambuh lagi. Baguslah, Bukit Pakis itu akhirnya bisa tenang beberapa hari." Mobil berjalan. Aku melihat ke arah bukit. Kabut telah sirna, matahari senja menyinari hamparan pakis hijau yang berkilauan. Tangan ayahku begitu dingin. Aku menggenggamnya erat. "Tidak apa-apa, Pak. Semuanya akan baik-baik saja." Lampu UGD menyala semalaman. Pukul 4:27 pagi, dokter keluar dan menggelengkan kepala. Pendarahan paru-paru parah, kegagalan organ multipel. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Aku berdiri di koridor, melihat perawat mendorong ranjang berpenutup kain putih lewat. Aku membeku. Bambang, putra kepala desa, suami Wati, baru datang pukul 8 pagi, membawa sekardus susu kedaluarsa. Turut berduka cita, Rani, ia memberiku sebuah amplop tipis. "Ini sedikit sumbangan dari warga desa. 500.000. Soal bukit itu," Bambang menggosok tangannya, "ayahmu sudah tiada, kau seorang gadis, tidak akan bisa mengurusnya. Desa sudah memutuskan untuk mengambil alih. Aku jamin, setiap musim pakis, kau akan tetap dapat bagian." Aku perlahan mengangkat kepala menatap wajahnya yang berminyak. "Itu tanah garapan keluarga kami, kontraknya masih 12 tahun. Senyumnya membeku. "Ya, tapi bertahun-tahun tidak kau kelola dengan baik." "Kontraknya masih 12 tahun. Ulangku. Anak ini keras kepala sekali." Bambang meninggikan suaranya. "Desa melakukan ini demi kebaikanmu. 1 petak tanah itu milik keluarga kami, tidak ada yang boleh mengambilnya," ucapku tegas. Bambang menatapku beberapa detik lalu tertawa. "Baik, kita lihat saja." Ia berbalik pergi, meninggalkan kardus susu kedaluarsa itu. 3 hari kemudian, ayah dimakamkan. Yang datang sangat sedikit. Rumah kepala desa tidak ada yang muncul, makamnya di kaki gunung, menghadap langsung ke Bukit Pakis. Aku berlutut di depan makam. Di lereng bukit, Wati sedang memimpin beberapa orang dari luar desa memetik pakis. Tawa mereka terbawa angin. "Petik saja sepuasnya, bukit ini sebentar lagi jadi milik desa. Si Rani itu bisa apa? Benar, kehidupan sebelumnya aku memang tidak bisa apa-apa. Aku mempertahankan bukit itu, berjuang melawan seluruh desa selama 3 bulan, akhirnya tetap dipaksa menandatangani surat palsu. Mereka melemparkan 8 juta padaku. Hari aku meninggalkan desa, Wati masih berdiri di ujung desa dan berteriak, 'Lihat, kepala desa kami baik sekali kan? Kalau aku, sepeser pun tidak akan kuberikan.' Aku pergi ke kota, menjadi pelayan, menyebar brosur. Butuh 10 tahun untuk naik menjadi manajer restoran. Lalu aku divonis kanker paru-paru stadium akhir, sama seperti ayahku. Di ranjang rumah sakit, aku menerima undangan dari desa. Putra Bambang diterima di universitas. Seluruh desa berpesta. Di belakang undangan itu ada tulisan tangan. "Ku dengar kau sakit, Bukit Pakis itu sekarang sangat berharga." Desa membuka ekowisata, setahun menghasilkan ratusan juta. Tapi itu semua tidak ada hubungannya denganmu lagi, kan? Aku menatap langit-langit, lalu memejamkan mata. Saat membuka mata lagi, aku mencium bau tanah setelah hujan dan aroma pakis. Keranjang masih di punggungku, tangan Wati sedang meraih sisa pakisku. Rani, kau kenapa?" Suara ayah terdengar cemas. Aku menoleh, melihat wajahnya yang tua tapi masih hidup, air mataku langsung mengalir. "Ayah," aku memeluknya erat. "Kali ini akan berbeda, mereka bilang pakis di tanahku bisa mereka ambil sesuka hati. Baiklah, akan kutanam semuanya dengan keladi beracun." Penyakit ayah untuk sementara stabil, tapi dokter bilang harus segera dioperasi, biayanya 100 juta. 10 tahun lalu, 10 juta saja sudah angka yang fantastis bagi desa ini. "Rani, ayah tidak usah diobati lagi." Ayah berbaring di ranjang, memegang tanganku. "Kita pulang saja, harus diobati." Aku merapikan selimutnya. "Soal uang, biar aku yang urus. Kau baru 17 tahun, bagaimana caranya?" 17 tahun sudah cukup.
Aku keluar dari kamar, membeli kertas surat dan perangko. Kehidupan sebelumnya, setelah mati, arwahku berkelana, menyaksikan banyak hal. Termasuk berita 3 tahun kemudian, sebuah perusahaan farmasi besar menemukan spesies pakis langka yang ekstraknya sangat efektif untuk penyakit langka. Dan pakis itu tumbuh di celah gunung di belakang desa kami. Tapi kali ini, yang ingin kujual bukan berita, melainkan sampelnya. Aku menulis surat ke lembaga penelitian perusahaan itu, melampirkan 3 sampel daun pakis yang diawetkan dengan baik, mendeskripsikan habitat dan morfologinya secara profesional. Aku tidak mengatakan khasiatnya, itu urusan para ilmuwan. Aku hanya bilang ini adalah varian baru yang belum pernah tercatat. Surat dikirim, alamatnya dari ingatanku di masa depan. Aku kembali ke desa. Wati bertemu denganku di ujung desa. Rani, sudah pulang? Ayahmu bagaimana? Kalau menurutku, tidak usah diobati, buang-buang uang. Aku tidak menjawab, langsung pulang. Keesokan paginya, aku naik ke Bukit Pakis. Beberapa wanita sedang memetik. Rani, ayahmu sakit begitu, kau pasti tidak bisa mengurus bukit ini. Kami bantu petik sedikit ya, sayang kalau dibiarkan. Bu Lastri tersenyum canggung. Tidak perlu. Aku berdiri di puncak, mulai hari ini, setiap batang pakis di bukit ini adalah milik pribadiku. Siapapun yang berani memetik tanpa izin adalah pencuri. Lereng Bukit Hening. Beberapa detik kemudian, tawa meledak. Dengar itu, Wati tertawa terbahak-bahak. Milik pribadi, Rani, kau sudah gila ya? Kontrak garapan dengan jelas menyatakan hak guna bukit ini milik keluarga kami sampai tahun 2023. Aku mengeluarkan fotokopi kontrak yang sudah kusiapkan. Perlu kubacakan? Tawa mereda. Bu Lastri bergumam, tapi selama ini kan semua orang bebas memetik. Itu karena ayahku baik hati, aku menatapnya lurus. Sekarang aku yang memutuskan, kau yang memutuskan. Wati maju. Anak ini, diberi muka malah ngelunjak. Hari ini aku tetap akan memetik, kau bisa apa? Ia membungkuk hendak mencabut segerombol pakis. Aku mengeluarkan ponselku, ponsel tua ayahku. Silakan saja, aku akan rekam. Kita lihat di kantor polisi bagaimana hukumannya. Wati tertegun. Hanya beberapa batang pakis saja. Bukit ini setiap tahun menghasilkan sekitar 400 kg pakis, harga pasar 15.000 per kilogram, total 6 juta. Kalian memetik selama 5 tahun, total 30 juta, ucapku lancar. Siapa yang mau ditangkap, silakan coba. Tidak ada yang bergerak. Wajah Wati pucat pasi, akhirnya ia meludah dan pergi. Yang lain ikut menyusul. Langkah pertama berhasil. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Sore itu, Bambang datang bersama 2 orang yang mengaku sebagai aparat desa. Rani, soal bukit itu, desa perlu rapat lagi. Ada yang melapor tanahmu dibiarkan terlantar. Ayahku menanam pakis di sana. Pakis liar tidak dihitung. Siapa bilang liar? Semua ini ayahku yang pindahkan dari tempat lain untuk memperluas. Aku menunjuk beberapa area yang jelas bekas digali. Kalau tidak percaya, silakan panggil ahli pertanian untuk memeriksa. Bambang tertegun. Meskipun ditanam, itu kan hanya pakis, tidak ada nilainya. Bernilai atau tidak, itu aku yang memutuskan. Dan, Pak Bambang, hak garap tanah dilindungi hukum. Jika Anda berani mengambil alih secara paksa, aku akan menuntut ke kabupaten, ke provinsi. Sekalian kutanyakan juga, dana bantuan tahun lalu dibagi bagaimana? Kenapa yang benar-benar miskin tidak dapat? Wajah Bambang pucat pasi. Ia pergi dengan langkah panik. Malam itu, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal, dari kota. Ini dengan Rani, saya wakil direktur lembaga penelitian farmasi, nama saya Budi, sampel yang kau kirim sudah kami terima. 3 hari kemudian, sebuah mobil hitam masuk ke desa kami. Direktur Budi datang sendiri. Aku membawa mereka ke celah gunung. Para peneliti begitu bersemangat. Rani, bagaimana kau bisa menemukan tanaman ini? Tanya Direktur Budi. Ayahku seorang tabib. Sejak kecil mengajariku mengenal tanaman obat. Ucapku setengah benar. Direktur Budi mengangguk kagum. Penemuanmu ini sangat berharga. Kami duga ini adalah varian baru dengan potensi medis yang tinggi. Ia berhenti sejenak, sesuai aturan, penemu akan mendapatkan imbalan.
Kami bersedia membayar 50 juta untuk hak pengumpulan sampel dan penelitian awal, 50 juta. Di tahun 2006, itu adalah uang yang sangat besar. Bolehkah saya meminta 100 juta? Aku menatapnya lurus. Direktur Budi tertegun. Ayahku butuh operasi, mendesak butuh 100 juta. Aku bersedia menandatangani surat pelepasan semua hak di masa depan, hanya butuh 100 juta tunai sekarang. Aku juga bisa menunjukkan tempat lain di mana populasinya lebih besar. Direktur Budi dan para penelitinya saling pandang. Setengah jam kemudian, perjanjian dibuat, aku menandatanganinya. 2 jam kemudian, bank di kota menelepon ke kantor desa, memberitahukan ada dana 100 juta masuk ke rekeningku. Kabar itu menyebar secepat kilat. Aku menarik 10 juta tunai. Di jalan pulang, semua orang menatapku. Wati berdiri di depan rumahnya yang megah, matanya melotot. Rani, ku dengar kau dapat rezeki nomplok. Iya, menjual sedikit tanaman obat. Jawabku tenang. Tanaman apa yang semahal itu? Bagi-bagi dong rezekinya. Ini penemuan eksklusif, sudah terikat perjanjian kerahasiaan, kalau dibocorkan bisa masuk penjara. Wajahnya memerah karena kesal. Pulang ke rumah, aku mengunci pintu, menyembunyikan uang di dalam gentong beras. Lalu aku mulai membuat daftar, di mana membeli bibit keladi beracun, bagaimana teknik menanamnya, siapa di desa yang bisa dipekerjakan. Sebentar lagi, Bukit Pakis itu akan kuganti, operasi ayah berjalan lancar, aku menyewa kamar kecil di dekat rumah sakit, setiap hari bolak-balik antara sekolah dan rumah sakit. Rani, jangan sampai ketinggalan pelajaran. Wali kelasku menasihati. Aku tahu, tapi aku lebih tahu, ujian masuk universitas di kehidupan ini hanyalah bonus. Yang kuinginkan adalah membuat mereka membayar. Setelah operasi, kondisi ayah membaik. Aku membelikan obat-obatan terbaik dan menyewa seorang perawat. Rani, ini pasti mahal sekali. Ayah menatapku cemas. Ayah jangan khawatir. Aku menunjukkan buku tabunganku padanya. Masih ada sisa 60 juta lebih. Ayah sehat adalah bantuan terbesar untukku. Setelah ayah stabil, aku kembali ke desa. Ahli pertanian yang direkomendasikan Direktur Budi juga sudah datang. Pak Tono, usianya 50-an. Nak Rani, kau mau menanam keladi hias? Ia tampak heran. Ini kan biasanya di pot, kau mau menanamnya di lahan luas? Iya. Aku ingin seluruh bukit ini ditanami keladi hias. Kenapa? Nilai ekonomisnya tidak tinggi, dan seluruh bagiannya beracun, akarnya terutama. Jika termakan bisa menyebabkan gagal ginjal, aku melanjutkan kata-katanya. Pak Tono tertegun. Jangan salah paham, Pak. Aku tidak bermaksud mencelakai siapapun. Aku tersenyum, aku hanya ingin membuat kebun bibit tanaman hias. Keladi hias ini mudah beradaptasi, cepat tumbuh, daunnya indah. Banyak proyek penghijauan kota, dan apartemen mewah mulai menggunakannya. Pak Tono berpikir sejenak lalu mengangguk. Arahnya bagus. Tanah di bukitmu juga cocok. Tapi aku harus mengingatkanmu, tanaman ini tetap beracun. Aku akan memasang papan peringatan dan pagar. Kalau begitu baiklah, bibitnya akan kubantu carikan. Bibit keladi hias pertama datang 3 hari kemudian. Saat aku membawa barang-barang itu pulang, seluruh desa kembali heboh. Rani mau menanam apa lagi? Katanya sejenis pakis, tapi tidak bisa dimakan. Wati juga datang. Rani, kau mau main-main apa lagi? Bukit pakis yang bagus-bagus malah mau kau tanami yang aneh-aneh? Ini keladi hias, tanaman hias yang disukai orang kota. Tanaman hias laku berapa? Begini saja, biar aku yang kelola bukit itu. Aku tanami pakis, nanti hasilnya kita bagi 37. Tidak perlu, aku bahkan tidak mengangkat kepala. Jangan sombong kau, kalau begitu tidak usah sungkan, aku menatapnya lurus. Tanahku, aku mau tanam apa terserah. Kalau kau punya waktu luang, urus saja putramu, si Budi itu. Ku dengar kemarin ia memecahkan kaca jendela sekolah lagi. Putra Wati, Budi, adalah biang keladi di desa. Baru 12 tahun sudah suka mencuri ayam dan anjing. Wajah Wati langsung pucat, ia mengumpat sambil pergi. Aku mulai menyemai bibit sesuai arahan Pak Tono. Aku menyewa 2 orang ibu-ibu jujur di desa untuk membantuku, bayarannya 20.000 sehari, termasuk makan siang. Kabar itu kembali membuat heboh.
Bayaran 20.000 sehari, itu upah yang sangat tinggi di desa saat itu. Keesokan harinya, depan rumahku penuh orang, semua mau bekerja. Aku menolak mereka, orang yang kupekerjakan sudah cukup. Di tengah kerumunan, terdengar gumaman tidak puas, baru kaya sedikit sudah sombong. Aku menutup pintu. Dua orang yang kubantu adalah Bu Siti dan Bu Ratih, mereka yang paling jujur dan paling miskin di desa. Kehidupan sebelumnya, saat ayah meninggal, hanya mereka yang diam-diam memberiku telur dan sedikit uang. Rani, jangan pedulikan mereka. Bu Siti berbisik, mereka itu iri. Aku tahu, Bu, aku memberikan upah mereka. Terima kasih atas bantuannya. Sebulan kemudian, bibit keladi hias pertama tumbuh, hijau dan subur. Pak Tono datang memeriksa, sangat puas. Sebelum memindahkannya ke bukit, aku memesan pagar kawat berduri dan belasan papan peringatan, tanaman beracun, dilarang masuk, dilarang memetik, pelanggar tanggung sendiri. Begitu papan-papan itu dipasang, kepala desa, Pak Karta, akhirnya tidak bisa diam lagi. Ia datang dengan marah. Rani, apa-apaan ini? Menanam tanaman beracun di desa? Kalau terjadi apa-apa siapa yang tanggung jawab? Aku yang tanggung jawab, jawabku tenang. Di papan sudah tertulis jelas, dilarang masuk. Bagaimana kalau ada anak-anak yang tidak tahu? Pagarnya tinggi 1,5 meter dan berduri, anak-anak tidak bisa masuk, kalau orang dewasa. Orang dewasa tidak bisa baca? Tanyaku balik. Pak Karta tercekat. Pokoknya tanaman ini tidak boleh ditanam di desa. Aku kepala desa, aku yang berkuasa. Baiklah. Aku mengeluarkan kontrak garapan. Sesuai kontrak, jika aku tidak bisa berbisnis, desa harus mengganti semua biaya investasiku, sekitar 120 juta. Uangnya sudah Bapak bawa? Wajah Pak Karta merah padam. Ia akhirnya tidak berani membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ia juga tidak tinggal diam. Beberapa hari kemudian, petugas dari Dinas Kehutanan datang. Aku sudah siap. Pak Tono membantuku membuat surat keterangan, menjelaskan bahwa keladi hias adalah tanaman hias umum. Aku juga menunjukkan faktur pembelian bibit dan surat pesanan dari perusahaan taman. Petugas tidak menemukan masalah. Lalu datang petugas dari Dinas Lingkungan Hidup, aku menunjukkan catatan harianku, semua menggunakan pupuk organik, mereka juga pergi. Dalam sebulan, rumahku didatangi 5 kali inspeksi. Setiap kali aku bisa mengatasinya, Bu Siti dan Bu Ratih sampai berkeringat dingin untukku. Rani, kau cari masalah dengan mereka. Aku tahu. Aku dengan tenang menyiram bibit keladi. Aku tahu ini ulah Pak Karta. Tapi inspeksi-inspeksi ini justru menjadi iklan gratis untukku. Warga desa mulai membicarakan, tanaman yang ditanam Rani sampai membuat petugas dari kota turun tangan, pasti bukan tanaman biasa. Setelah petugas terakhir pergi, aku menelepon ke rumah Pak Karta. Pak Lurah, pemeriksaannya sudah selesai, semua tidak ada masalah. Bapak masih punya cara lain? Di seberang sana, napas Pak Karta terdengar berat. Lain kali, aku tidak akan hanya menunggu diperiksa. Aku akan mengundang stasiun TV kabupaten untuk membuat liputan khusus, sekalian membahas program bantuan di desa kita beberapa tahun ini. Bagaimana menurut Bapak? Telepon ditutup, aku tersenyum. Musim tanam tiba. Kami bertiga sibuk selama seminggu, memindahkan lebih dari 10.000 bibit keladi hias ke lereng bukit. Hamparan hijau itu begitu indah, dan juga mematikan. Di pintu masuk, aku memasang papan peringatan yang lebih besar, keladi hias. Seluruh bagian beracun, akar sangat beracun. Termakan dapat menyebabkan mual, muntah, sakit perut, gagal ginjal, bahkan kematian. Hargai nyawa Anda, dilarang menyentuh, dilarang mencuri, wati yang lewat, meludah. Menakut-nakuti siapa? Ia tidak tahu, sebentar lagi ia akan membayar harga untuk ucapannya itu, dan aku menunggu. Menunggu keladi hias tumbuh, menunggu racunnya terakumulasi, menunggu mereka yang serakah mengulurkan tangan. Keladi hias tumbuh sangat cepat. 3 bulan kemudian, lereng bukit sudah menjadi hamparan hijau pekat. Pak Tono datang lagi, sangat terkejut, tumbuhnya lebih cepat dari yang kubayangkan. Nak Rani, kau benar-benar berbakat, aku tersenyum, bukan bakat, hanya usaha yang lebih keras. Sikap warga desa terhadap Bukit Keladi, dari meremehkan, penasaran, kini menjadi canggung, karena aku mulai menghasilkan uang.
Sebuah perusahaan taman dari kota menghubungiku, memesan kloter pertama tanaman dewasa untuk proyek apartemen mewah. Harganya lebih baik dari yang kuduga, 30.000 per tanaman, 10.000 tanaman berarti 300 juta. Berita itu entah bagaimana bocor. Seluruh desa gempar, 300 juta. Di tahun 2006, itu adalah uang yang tak terbayangkan. Rasa iri merajalela. Keluarga Pak Karta yang paling tidak bisa diam. Suatu sore, Bambang datang membawa 2 botol anggur dan sekantong kue. "Rani, sibuk ya?" Ia memaksakan senyum. "Ada apa?" "Begini, sekarang usahamu sudah besar, sendirian tidak akan sanggup. Kita kan satu desa, harus saling bantu. Keluarga kami mau bekerja sama denganmu. Kami sediakan lahan dan tenaga, kau sediakan tekniknya. Keuntungan kita bagi 2, bagaimana?" Aku menatapnya tanpa bicara. 46 juga boleh, kau 6, kami 4. Atau 37. Lahanku ada, tenaga bisa kupekerjakan, teknik juga aku punya. Aku berkata perlahan, "Kenapa aku harus bekerja sama denganmu?" Senyum di wajah Bambang membeku. "Jangan begitu. Kau kan perempuan, tanpa dukungan laki-laki, usahamu tidak akan besar. Keluarga kami punya koneksi di kota. Dan juga," Bambang merendahkan suaranya, "tanamanmu ini kan beracun? Kalau terjadi apa-apa, ada desa yang menanggung, kan lebih mudah?" Aku tertawa. "Pak Bambang, Anda sedang mengancam saya?" "Bukan mengancam, mengingatkan." Bambang ikut membuang muka. "Rani, jangan sombong. Di desa ini, tanpa persetujuan keluarga kami, usahamu tidak akan lancar. Kalau begitu, kita coba saja." Aku berdiri, mempersilakannya pulang. Ia pergi dengan marah. Aku langsung membuang anggur dan kuenya. Gagal bekerja sama, keluarga Karta mulai mencari cara lain. Beberapa hari kemudian, di desa beredar desas-desus. Teknik menanam keladi hias Rani bukan miliknya, melainkan mencuri dari hutan. Tanaman di belakang gunung itu milik bersama. Uangnya harus dibagi. Yang paling gencar menyebarkannya adalah Wati. Ia bilang ayahku dulu sering ke hutan mencari obat, pasti sudah lama tahu tanaman berharga itu tapi menyembunyikannya, dan banyak yang percaya. Bu Siti diam-diam memberitahuku, "Rani, hati-hati. Ku dengar Bambang sedang menghasut warga untuk memaksamu menyerahkan uang dan tanah. Bagaimana caranya?" "Katanya mau mengadakan rapat warga, melakukan voting untuk mengambil alih bukitmu." Aku mengangguk, masih dengan cara lama. Kehidupan sebelumnya, mereka juga menggunakan dalih keputusan bersama untuk memaksaku. Kali ini, aku menunggu mereka. Rapat warga diadakan di halaman kantor desa. Hampir seluruh warga datang. Pak Karta duduk di tengah. "Hari ini kita berkumpul untuk membahas soal bukit milik Rani. Ada laporan masyarakat, Rani menanam tanaman beracun dan sumber bibitnya tidak jelas, diduga mengambil dari aset desa. Komite desa mengusulkan untuk mengambil alih sementara, setelah diselidiki baru diputuskan." Di bawah, Wati memimpin sorak-sorai dukungan. Tapi sebagian besar warga diam. Pak Karta melihat sekeliling. Ada yang punya pendapat? Seorang kakek tua, yang paling dihormati di desa, berdiri. "Karta, tanah Rani itu ada kontraknya, tidak bisa seenaknya diambil alih." Bambang menyela, "Kontrak itu benda mati, manusia yang hidup. Dia menanam tanaman beracun, kalau ada yang keracunan, seluruh desa yang tanggung jawab. Lagi pula, tanaman di belakang gunung itu warisan leluhur. Apa tidak seharusnya hasilnya dibagi?" Wati ikut berteriak. Aku lihat sendiri dia membawa orang kota ke belakang gunung. Kerumunan mulai riuh. Jika benar begitu, uangnya memang harus dibagi. Pak Karta melihat kesempatan, "Baiklah, kita voting. Siapa yang setuju bukit itu diambil alih? Angkat tangan." Keluarga Karta serentak mengangkat tangan, beberapa orang lain ikut. Aku menghitung, tidak sampai sepertiga. Wajah Pak Karta masam. "Siapa yang tidak setuju? Angkat tangan." Kakek tua itu mengangkat tangan, Bu Siti, Bu Ratih, dan beberapa orang yang pernah dibantu ayahku juga mengangkat tangan. "Baik," Pak Karta menggebrak meja. "Yang setuju lebih banyak. Rani, serahkan kontraknya." Semua mata tertuju padaku. Aku perlahan berdiri. "Pak Lurah, apa Bapak lupa? Voting di rapat warga membutuhkan quorum lebih dari separuh warga yang punya hak suara, dan dari yang hadir,
Lebih dari separuh harus setuju. Wajah Pak Karta bingung. Yang hadir hari ini tidak sampai separuh warga desa, yang setuju tidak sampai sepertiga. Aku mengeluarkan buku undang-undang yang sengaja kubeli. Menurut hukum, voting hari ini tidak sah. Seisi ruangan hening. Wajah Pak Karta pucat pasi. Ia tidak menyangka gadis 17 tahun sepertiku mengerti hal ini. Kau, jangan menakut-nakuti orang dengan hukum. Di desa ini, aturan desa yang berlaku. Aturan desa tidak lebih tinggi dari hukum negara. Kalau Pak Lurah merasa hukum tidak ada artinya, kita bisa ke kota, bertanya pada para pemimpin di sana. Pak Karta tercekat. Wati maju, Rani, jangan keterlaluan. Keterlaluan bagaimana? Aku menoleh padanya. Mencuri keladi di bukitku? Atau menyuruh Budi melempar batu ke rumahku? Atau menyebar fitnah? Wajah Wati pucat pasi. Kau bicara sembarangan. Aku bicara sembarangan atau tidak? Kau sendiri yang tahu. Perlu kupasangkan rekaman pembicaraanmu dengan adik iparmu kemarin? Wajah Wati membeku. Ia tidak tahu aku punya rekaman atau tidak, tapi orang yang bersalah pasti panik. Situasi berbalik. Pak Karta yang tahu hari ini tidak akan berhasil, membubarkan rapat. Aku mendekati Pak Karta. Pak Lurah, kusarankan jangan lagi menggangguku. Aku sudah berani menanam, berarti sudah kupikirkan semua risikonya. Kalau aku dipaksa, masalah Bapak yang ku ketahui bukan hanya satu atau dua. Pupil mata Pak Karta mengecil. Ia menatapku tajam, lalu pergi tanpa kata. Krisis untuk sementara teratasi, tapi aku tahu mereka tidak akan menyerah. Benar saja, 3 hari kemudian, aku mendengar suara di malam hari. Ada yang memanjat pagar kebun keladiku. Aku diam-diam mengintip dari jendela. Di bawah sinar bulan, 2 sosok sedang mencabuti keladi, Bambang dan sepupunya. Mereka mencuri, asal dapat bibitnya, mereka bisa menanam sendiri. Aku mengambil senter, membuka jendela, dan menyorotkan cahayanya. Siapa di sana? Keduanya terkejut, ternyata Pak Bambang, malam-malam begini, membantu saya membersihkan rumput. Aku tertawa dingin, Bambang yang melihatku, justru menjadi tenang. Rani, ku beritahu ya, bukit ini sudah diambil alih desa. Kami sedang membersihkan tanaman ilegal. Ia memutarbalikkan fakta. Oh ya, ada suratnya, ada pemberitahuannya? Tidak perlu banyak omong dengan anak ini. Cabut terus. Mereka benar-benar mau merampok terang-terangan. Aku mengambil gong yang tergantung di dinding, memukulnya keras. Maling? Ada maling. Di keheningan malam, suara gong terdengar sangat keras. Anjing-anjing di desa mulai menggonggong, lampu-lampu mulai menyala. Bambang panik, kau gila ya, menangkap maling. Aku memukulnya lagi. Wajah Bambang pucat. Kau hebat. Ia melempar karungnya, ayo pergi. Keduanya memanjat pagar dan lari, meninggalkan setengah karung bibit keladi yang rusak. Aku melihat bibit-bibit itu, sayang sekali, tapi inilah kesempatan yang kutunggu. Keesokan paginya, aku langsung melapor ke kantor polisi. Pak, saya mau lapor. Ada yang masuk tanpa izin, mencuri, dan merusak properti. Polisi yang bertugas sedikit ragu melihatku yang masih remaja. Mencuri apa? Kerugiannya berapa? Mencuri tanaman hias keladi, kerugian sekitar 100 tanaman, harga pasar 30.000 per tanaman, jadi 3 juta. Ditambah pagar yang rusak dan biaya lainnya, total sekitar 5 juta. Polisi itu terkejut. Sebanyak itu, ini daftar harganya, ini kontrak jual belinya. Aku menunjukkan semua dokumen. Wajah polisi itu menjadi serius. Siapa pelakunya? Ada bukti? Ada saksi. Dan mereka meninggalkan ini. Aku mengeluarkan sebuah kantong plastik berisi sepatu berlumpur. Ini yang kutemukan di lokasi. Ukuran 42, merek tertentu, tumit kanannya sobek, bisa diidentifikasi. Di desa kami tidak banyak yang pakai sepatu merek ini, dan ciri sobekannya sangat jelas. Selain itu, aku curiga pelakunya adalah Pak Bambang, salah satu aparat desa kami, dan sepupunya. Semalam aku mendengar suara mereka. Para polisi saling pandang. Kasus yang melibatkan aparat desa, sifatnya berbeda. Nak, ini bukan masalah sepele, menuduh aparat desa harus ada bukti kuat. Sepatu ini buktinya, dan saksi yang mendengar bukan hanya aku. Selain itu,
kemarin siang Bambang baru saja mengancamku. Polisi mencatat semuanya. Kami akan selidiki. Kau pulang dulu, hati-hati. Aku keluar dari kantor polisi, berpapasan dengan Pak Karta yang terburu-buru datang, wajahnya pucat. Rani, kau lapor apa? Pak Lurah, ada apa? Kau lapor apa ku bilang? Sesama tetangga, mau dibesar-besarkan, masuk tanpa izin, mencuri, dan merusak properti. Apa tidak seharusnya lapor polisi? Mencuri apa? Bambang hanya melihat-lihat. Itu kan tanah desa. Polisi yang akan menyelidikinya. Aku tidak mau berdebat. Pak Karta mencengkeramku. Rani, jangan keterlaluan. Kau mau aku membuatmu tidak bisa tinggal di desa ini? Aku menepis tangannya. Pak Lurah, sebaiknya Bapak pikirkan bagaimana Bambang akan menjelaskan soal sepatu itu. Wajah Pak Karta pucat pasi. Ia jelas tidak tahu soal sepatu itu. Aku pergi. Sore itu, polisi datang ke desa, langsung ke rumah Bambang. Tak lama kemudian, Bambang dibawa ke kantor polisi. Seluruh desa gempar. Benar-benar ditangkap, katanya mencuri, ketahuan si Rani, syukurlah. Biar kapok. Tapi si Rani itu juga kejam ya, tidak ada ampun. Kejam bagaimana? Waktu keluarga Karta menindasnya, apa mereka punya ampun? Opini publik mulai berbalik. Bambang ditahan semalam, paginya baru dilepaskan atas jaminan Pak Karta. Soal sepatu itu, ia bersikeras tidak mengaku. Tapi polisi menemukan pasangannya di bawah tempat tidurnya, sobekannya identik. Bukti tak terbantahkan. Namun, ia tetap menyangkal niat mencuri, dan karena kerugian belum bisa dipastikan, akhirnya ia hanya ditahan 5 hari dan denda 500.000. Aku tidak terkejut. Tujuanku bukan memenjarakannya. Tujuanku adalah menghancurkan reputasinya. Seorang aparat desa ditahan karena mencuri, di mana lagi mukanya? Kasus ini juga menjadi pedang yang tergantung di atas kepalanya. Selama ia masih berani mengganggu tanahku, aku bisa mengungkitnya lagi. Bambang setelah dilepaskan, mengurung diri di rumah. Wati memakiku di seluruh desa, tapi tidak banyak yang menanggapinya. Sebagian besar warga mulai segan padaku. Anak ini tidak bisa diremehkan. Dan kebun keladiku, setelah melewati badai ini, justru semakin subur. Kloter pertama siap panen. Aku mengirim 1.000 tanaman ke kota. Perusahaan taman sangat puas, sisa pembayaran langsung ditransfer. Di rekeningku bertambah 30 juta. Aku memberikan bonus pada Bu Siti dan Bu Ratih, masing-masing 500.000. Selanjutnya, ada pekerjaan yang lebih penting. Apa itu? Perluasan? Aku menunjuk ke seluruh lereng bukit. Aku mau menanam keladi hias di semua tempat ini, dengan varietas yang berbeda. Berbeda? Iya. Aku mengeluarkan kantong bibit baru. Ini varietas Boston, ini yang daunnya keriting, ini yang daunnya tebal. Aku ingin menjadikan tempat ini sebagai kebun koleksi keladi hias. Profesional, industrial. Biar mereka melihat dengan mata merah, tapi tidak akan pernah bisa menirunya. Karena tekniknya ada di tanganku, dan ini baru permulaan. Kebun koleksi keladi hias sudah berdiri. Aku mempekerjakan lebih banyak orang. Selain Bu Siti dan Bu Ratih, aku merekrut 5 orang wanita lain yang cekatan dan bisa menjaga rahasia. Upah tinggi, tapi syaratnya juga ketat. Tidak boleh membawa orang luar, tidak boleh membicarakan detail penanaman, dan tidak boleh mencuri. Semua tertulis di perjanjian. Pagar kebun ditinggikan, dipasang kawat berduri, dan aku memelihara 2 anjing penjaga. Papan peringatan juga diganti baru, lebih mencolok dan menakutkan. Berakun, termakan dapat menyebabkan gagal ginjal dan kematian. Dilarang keras masuk, pelanggar tanggung sendiri. Wati menyebar gosip bahwa keladi beracunku mengeluarkan gas beracun. Beberapa tetangga yang percaya datang memprotes. Aku langsung menunjukkan laporan uji dari laboratorium. Keladi hanya beracun jika dimakan. Menanamnya tidak akan mengeluarkan gas beracun. Jika masih ragu, silakan uji sendiri, biayanya ku tanggung. Mereka pulang, tapi gosip tetap menyebar. Aku tidak peduli. Kehidupan sebelumnya ayahku batuk darah dan meninggal. Aku mati sendirian. Kenapa tidak ada yang bilang rumah mewah keluarga Karta merusak feng shui? Sekarang keladi beracunku bisa dijual, bisa menyelamatkan nyawa ayahku, bisa membuatku berdiri tegak. Itu sudah cukup. Keladi dipanen dan dikirim, saldo rekeningku terus bertambah.
Aku membeli rumah di kota, membawa ayahku tinggal di sana, menyewa perawat khusus. Kesehatan ayahku membaik. Rani, jangan terlalu lelah ya. Ia selalu berkata begitu, tidak lelah, Pak. Yang lelah adalah pikiran. Tapi melihat senyum ayahku, semuanya sepadan. Musim panas tiba, keladi tumbuh subur. Bahkan kakek tua yang dulu menentangku, suatu kali lewat dan berhenti lama menatapnya. Bagus juga ya, aku mendengarnya. Sesuatu yang indah biasanya beracun, dan korban pertama segera muncul. Tak lain adalah Budi, putra Wati. Sore itu aku sedang di kebun, tiba-tiba terdengar tangisan histeris. Budi, anakku, Wati, aku keluar, melihat kerumunan di depan rumah keluarga Karta. Budi tergeletak di tanah, mulutnya berbusa, seluruh tubuhnya kejang, tangannya masih menggenggam segenggam daun keladi. Daun-daun yang kupangkas, dan kutaruh di pinggir jalan untuk dibakar. Cepat bawa ke rumah sakit. Seseorang berteriak, Bambang keluar, menggendong putranya dan berlari. Wati mengikuti sambil menangis. Dan, kerumunan riuh. Ada apa? Budi keracunan, makan keladi si Rani. Ya Tuhan, benar-benar beracun? Tentu saja, di papanya kan tertulis sangat beracun. Aku berdiri di gerbang, menatap dengan dingin. Kenapa Budi bisa memakannya? Sederhana. Aku sengaja meletakkan beberapa daun paling segar dan paling beracun di tumpukan daun yang akan dibakar, tepat di jalan yang setiap hari dilewati Budi. Aku juga sengaja membuat Bu Siti keceplosan pada beberapa pekerja bahwa daun muda keladi ini rasanya manis asam, orang kota suka memakannya sebagai lalapan. Kabar itu pasti sampai ke telinga Wati. Dan Budi, 12 tahun, nakal dan suka mencoba hal baru. Benar saja, ia kena umpanku. Aku tidak tahu kapan ia akan memakannya, tapi sekali ia makan, pasti akan keracunan. Sekarang sepertinya keracunannya tidak ringan. Aku kembali ke dalam, menelepon Pak Tono. Pak Tono, kalau ada yang keracunan keladi, bagaimana penanganannya? Di seberang sana, Pak Tono terkejut. Ada yang makan? Iya, seorang anak. Cepat bawa ke rumah sakit. Harus segera cuci lambung, minum obat pencahar, dan infus. Cepat beritahu keluarganya. Sudah dibawa ke rumah sakit, Pak. Aku hanya mau tanya apa ada obat penawarnya. Tidak ada, jangan sembarangan. Harus ke rumah sakit. Pak Tono terdengar sangat serius. Aku duduk di kursi, perlahan minum teh. Budi, ini balasanmu. Kehidupan sebelumnya kau melempar batu ke rumahku, memecahkan kepala ayahku, kau mencuri ayamku, menindas anak-anak lain. Ibumu bilang kau masih kecil. 12 tahun tidak kecil lagi, sudah saatnya kau belajar. Malamnya, kabar datang. Budi sudah dicuci lambung, untuk sementara selamat, tapi ginjalnya rusak parah, harus dirawat intensif. Biayanya diperkirakan puluhan juta. Bambang dan Wati panik pulang ke desa mengumpulkan uang. Orang pertama yang mereka datangi adalah aku. Mereka menggedor-gedor gerbang kebunku. Rani, keluar kau. Tanaman beracunmu sudah mencelakai anakku. Ganti rugi. Aku membuka pintu, menatap mereka dengan tenang. Kebunku ada pagarnya, ada papan peringatannya. Putramu sendiri yang masuk, mencuri dan memakan tanaman beracun, apa hubungannya denganku? Tanaman itu kau yang tanam, kau yang harus tanggung jawab. Wati maju hendak mencakarku. Bu Siti dan Bu Ratih langsung menghalangi. Wati, kau masih punya akal sehat? Papan peringatannya jelas-jelas ada. Anakmu sendiri yang mencuri. Benar, kami yang bekerja di sini saja tidak berani menyentuhnya. Kalian? Wati gemetar karena marah. Rani, kuberitahu ya, kalau anakku kenapa-kenapa, aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan menuntutmu. Silakan saja, ucapku. Kebetulan aku juga mau menuntut putramu karena merusak properti dan percobaan pencurian. CCTV di depan gerbang merekam semuanya dengan jelas. Dia memanjat pagar dan mencuri 2 lembar daun keladi. Perlu kuserahkan rekamannya pada polisi? Wati tertegun. Ia tidak tahu aku punya CCTV. Bambang menariknya, wajahnya muram. Rani, jadi orang jangan terlalu kejam. Budi kan masih anak-anak. Aku menanamnya di tanahku sendiri, dengan pagar dan papan peringatan. Secara hukum, aku tidak punya tanggung jawab apapun. Sebaliknya, kalian sebagai orang tua yang lalai, kau. Bambang tercekat. Dan lagi, putramu mencuri.
Nilainya memang tidak besar, tapi jika dilakukan berulang kali, bisa dipidana. Perlu kuhitungkan sudah berapa banyak rumah yang ia masuki selama ini. Wajah Bambang gelap. Di desa ini, siapa yang tidak tahu kelakuan Budi? Baik, baik sekali, Rani, kau memang kejam. Bambang menggeram. Ia menarik Wati yang masih meraung-raung dan pergi. Bu Siti bertanya cemas, Rani, mereka tidak akan benar-benar menuntutkan? Tidak akan Bu, mereka tidak berani. Karena bukti Budi memanjat pagar sudah jelas. Lagi pula, Bambang baru saja ditahan karena mencuri. Jika masalah ini dibesar-besarkan, jabatannya di desa tidak akan selamat. Benar saja, keluarga Karta tidak berani membuat keributan lagi. Mereka membayar sendiri biaya pengobatan Budi. Anak itu setelah keluar dari rumah sakit menjadi lebih penurut. Tapi di desa, gosip tentang keladi yang sangat beracun semakin santer. Baguslah, aku tidak perlu repot-repot menjelaskan. Namun, selalu ada orang yang tidak percaya, atau lebih tepatnya, serakah hingga nekat. Setelah insiden Budi, kebun keladiku tenang untuk waktu yang lama. Tapi aku tahu masih ada yang mengintai. Pak Karta. Posisi putranya di desa sudah goyah. Jabatannya sebagai kepala desa juga akan segera berakhir. Ia butuh uang, butuh prestasi. Kebun keladiku menjadi mangsa paling empuk di matanya. Gagal merampok, gagal mencuri, ia mencari cara lain. Suatu hari, Wakil Wali Kota tiba-tiba datang ke desa untuk inspeksi, dan secara khusus ingin melihat kebun keladiku. Pak Karta mendampinginya, wajahnya penuh sanjungan. Pak Wakil, inilah proyek unggulan desa kami, kebun bibit pakis hias, satu tanaman bisa laku puluhan ribu. Wakil Wali Kota, pria 40-an berkacamata. Oh ya, siapa yang membangunnya? Seorang gadis muda di desa kami, Rani, tentu saja dengan dukungan penuh dari desa. Pak Karta mencuri pujian, aku yang berdiri di sampingnya hanya tertawa dalam hati. Wakil Wali Kota menatapku, anak muda, bagus sekali. Coba saya lihat. Aku mengajak mereka berkeliling, menjelaskan tentang varietas dan prospek pasar. Wakil Wali Kota mendengarkan dengan saksama. Pak Karta tidak bisa menyela, tampak tidak sabar. Pak Wakil, proyek ini bagus, tapi ada satu masalah. Keladi ini beracun, kalau ada yang salah makan, bisa berbahaya. Ekor rubahnya keluar, Wakil Wali Kota menoleh padaku. Beracun? Iya, seluruh bagiannya beracun, akarnya paling kuat, aku mengaku dengan tenang. Karena itu kami sudah menerapkan pengamanan ketat. Pagar, papan peringatan, dan penjaga. Selama tidak masuk tanpa izin dan tidak salah makan, tidak akan berbahaya. Sebenarnya banyak tanaman hias yang beracun, yang penting penanamannya sesuai standar. Wakil Wali Kota mengangguk, masuk akal. Pak Karta tidak menyerah, tapi, Pak Wakil, ini tetap berbahaya. Sebaiknya dikelola oleh desa agar lebih aman. Maksud Pak Lurah adalah mengambil alih kebun saya, bukan mengambil alih, bekerja sama. Desa menyumbang tanah, kau menyumbang teknik, keuntungan dibagi, tanah ini milik garapan saya, kontraknya masih 10 tahun, tekniknya milik pribadi saya. Kalau desa mau bekerja sama, silakan investasi dengan uang, bagi hasil sesuai saham. Bukan dengan tangan kosong. Wajah Pak Karta memerah. Kau, bagaimana caramu bicara? Ini demi kemajuan desa. Demi kemajuan desa seharusnya menghormati kontrak, melindungi usaha legal, bukan merampas. Pak Wakil, kebun ini sejak awal tidak pernah dibantu desa sepeser pun. Sebaliknya, terus-menerus diganggu. Bahkan ada yang mencuri di malam hari, kalau bukan karena saya pasang CCTV dan lapor polisi, kebun ini sudah habis. Wajah Wakil Wali Kota menjadi serius. Benar begitu? Pak Karta panik, anak ini bicara sembarangan. Benar atau tidak? Di kantor polisi ada catatannya, Pak Bambang ditahan 5 hari karena percobaan pencurian. Perlu saya undang polisinya ke sini? Pak Karta terdiam. Wakil Wali Kota menatapnya tajam. Pak Lurah, usaha legal warga harus kita lindungi, bukan malah dijegal. Proyek ini sangat bagus, akan saya perhatikan. Nak Rani, teruskan usahamu, kalau ada kesulitan, langsung temui saya. Terima kasih, Pak. Wakil Wali Kota pergi, wajah Pak Karta hitam seperti arang. Aku tahu ia membenciku, tapi ia tidak akan berani berbuat macam-macam lagi. Tapi ia menunggu kesempatan,
Sebulan kemudian, di desa muncul seorang pedagang tanaman obat, namanya Tono, penampilannya necis. Ia langsung menemui Pak Karta. Tono bilang ia mencari sejenis pakis langka. Pak Karta langsung teringat keladiku. Ia membawa Tono ke kebunku, aku menghadang di gerbang. Ini Tuan Tono, pembeli besar, Pak Karta mengenalkan. Tono tersenyum, Nona, jangan tegang. Saya hanya mau lihat. Kalau cocok, harga bisa diatur. Aku melihat kartu namanya. Tapi aku merasa orang ini tidak jujur. Maaf, keladi saya untuk tanaman hias, bukan obat. Hias atau obat kan sama saja. Tono tidak menyerah. Setelah berdebat, akhirnya aku mengizinkan mereka melihat dari luar pagar. Tono terus bertanya, bagian mana yang bisa jadi obat? Akarnya, jawabku. Bagaimana cara panennya? Khasiatnya apa? Saya tidak tahu. Saya menanamnya bukan untuk obat. Sayang sekali. Tono menepuk pahanya. Akar keladi ini barang bagus. Saya beli mahal, 1 kilogram 200.000. Mata Pak Karta berbinar. Rani, dengar itu, 200.000 1 kilogram. Aku menatap Tono. Tuan Tono, Anda yakin akar keladi bisa jadi obat? Tentu saja. Saya ini profesional. Kalau begitu apa Anda tahu seluruh bagian keladi beracun? Akarnya paling kuat, salah makan bisa gagal ginjal? Senyum Tono sedikit kaku, itu karena kalian tidak tahu cara mengolahnya. Kami punya resep rahasia. Resep rahasia? Aku tertawa. Boleh saya lihat prosedur pengolahan dan izin dari Badan Pengawas Obat? Kalau terjadi apa-apa, saya sebagai penanam juga akan ikut bertanggung jawab. Wajah Tono masam. Nona, kau tidak mau jual ya? Bukan tidak mau, tapi tidak berani. Menjual tanaman beracun sebagai obat tanpa izin itu mencelakai orang. Uang seperti itu tidak akan saya ambil. Tono yang kehabisan kata-kata, akhirnya pergi dengan marah. Pak Karta mengantarnya dengan membungkuk-bungkuk. Aku menatap mereka, tertawa dalam hati. Si Tono ini pasti penipu. Benar saja, 2 hari kemudian, ada yang menyusup lagi ke kebunku. Kali ini profesional. Mereka memotong kawat, menghindari anjing, langsung menuju area bibit unggul di bagian dalam. Tapi mereka tidak tahu, di area itu aku memasang kamera inframerah yang terhubung langsung ke ponselku. Ponselku bergetar. Aku melihat di layar, 2 sosok sedang menggali bibit paling berhargaku. Aku menekan tombol alarm, bukan menelepon polisi, tapi menyambungkannya ke pengeras suara besar di desa. Maling, ada yang mencuri keladi. Suara alarm meraung, seluruh desa terbangun. Kedua anjing penjaga menggonggong keras. Kedua pencuri panik, tapi sudah terlambat. Aku keluar membawa tongkat. Bu Siti, Bu Ratih, dan warga lain juga datang membawa alat-alat pertanian. Kedua pencuri terkepung, salah satunya Tono. Tuan Tono, malam-malam berkunjung, ada apa? Aku menyorotkan senter ke wajahnya. Wajah Tono pucat pasi. Aku hanya melihat-lihat. Melihat-lihat sampai harus memotong kawat dan menggali bibit. Aku tertawa dingin. Lapor polisi saja. Jangan lapor polisi. Tono panik. Aku ganti rugi. Ganti rugi? Yang kau curi adalah varietas paling berhargaku. Satu tanaman harganya 5 juta, kau gali 6, jadi 30 juta. Ditambah kerusakan pagar dan lainnya, total 50 juta, tunai sekarang. 50 juta. Kau merampok ya? Kalau begitu lapor polisi. Aku mengeluarkan ponsel. Pencurian dengan nilai besar, bisa dipenjara 3-5 tahun. Kaki Tono lemas. Akhirnya ia gemetar mengeluarkan semua uang tunai dan mentransfer sisanya. Aku menulis kwitansi, pergi. Lain kali kalau kulihat lagi, bukan hanya uang yang menyelesaikan masalah, Tono dan komplotannya lari terbirit-birit. Saat Pak Karta datang, ia hanya melihat kekacauan dan kerumunan. Ada apa? Pak Lurah? Tuan Tono yang Bapak rekomendasikan, malam-malam menyusup mencuri keladi. Baru saja kami tangkap. Dia ganti rugi 50 juta dan sudah pergi. Bapak mau meneleponnya? Wajah Pak Karta pucat pasi. Tatapan warga desa seperti pisau yang menusuknya. Tamu besar yang ia rekomendasikan ternyata seorang pencuri. Sejak hari itu, reputasi Pak Karta hancur total. Dan Tono, ia bukan korban terakhir. Saat pergi, ia diam-diam menyembunyikan sepotong akar keladi di sakunya. Ku dengar,
Ia mencoba mengolahnya sendiri, hasilnya ia keracunan. Dirawat di rumah sakit setengah bulan, usahanya juga bangkrut. Setelah insiden Tono, hari-hari Pak Karta di desa semakin sulit. Warga desa menatapnya dengan curiga dan cemooh. Jabatan putranya, Bambang, tentu saja tidak bisa dipertahankan. Warga desa menuntut pemilihan ulang. Rumah megah keluarga Karta sepi, sementara kebun keladiku semakin maju. Perusahaan taman di kota menandatangani kontrak jangka panjang. Aku membeli rumah dan mobil di kota, merawat ayahku dengan baik, kesehatannya pulih. Rani, ayah tahu kau sudah banyak menderita. Suatu kali ayah berkata padaku, tapi sekarang semuanya sudah baik, yang lalu biarlah berlalu. Berlalu? Aku tersenyum tanpa bicara, ayahku yang baik hati selalu berpikir begitu. Tapi aku tahu, ada orang yang jika tidak dihancurkan, akan selalu mencari cara untuk menggigitmu kembali. Benar saja, Pak Karta, meskipun sudah jatuh, belum menyerah, ia menunggu pemilihan kepala desa berikutnya. Ia mulai berkampanye, menjanjikan akan memperbaiki jalan, memasang lampu, dan membangun alun-alun. Ia juga menyindir, jika ia terpilih, ia punya cara untuk mengelola kebun keladi Rani agar hasilnya bisa dinikmati bersama. Beberapa orang mulai terpengaruh, keserakahan adalah racun paling membandel. Aku hanya tersenyum, memperbaiki jalan. Selama bertahun-tahun ia menjabat, jalan desa masih berlumpur. Sekarang baru janji, uangnya dari mana? Sebulan sebelum pemilihan, Pak Karta tiba-tiba mengumumkan ia akan menggunakan uang pribadinya untuk memperbaiki jalan utama desa. Seluruh desa heboh. Dukungan untuknya meroket. Ia bahkan datang ke depan kebunku, di depan banyak orang berkata, Rani, yang lalu biarlah. Nanti kalau jalan sudah bagus, usahamu juga lebih lancar kan? Aku menatap senyum palsunya, mengangguk. Bagus sekali, Pak Lurah. Ia pikir aku sudah menyerah. Ia tidak tahu, uang untuk memperbaiki jalan itu dari hasil menggadaikan rumahnya dan berutang pada seorang kontraktor licik. Ia pikir, setelah terpilih, ia bisa korupsi dari proyek itu. Sayangnya, ia berhadapan denganku. Sehari sebelum pemilihan, tim inspeksi dari kota tiba-tiba datang. Mereka memeriksa semua proyek desa. Dengan cepat mereka menemukan masalah. Yang disebut uang pribadi Pak Karta ternyata adalah utang atas nama komite desa dengan bunga yang sangat tinggi. Kontraktor yang ia sewa juga tidak punya izin, materialnya berkualitas buruk. Yang lebih parah, tim inspeksi menemukan bukti korupsi dana bantuan dan proyek fiktifnya di masa lalu. Bukti tak terbantahkan, Pak Karta langsung dibawa untuk penyelidikan, pemilihan dibatalkan, warga desa tercengang, kepala desa baru segera dipilih, seorang pensiunan tentara yang jujur. Rumah 3 lantai Pak Karta disita, penagih utang datang setiap hari. Bambang, karena malu, membawa keluarganya pergi merantau. Era keluarga Karta berakhir, dan kebun keladiku, dengan dukungan kepala desa baru, menjadi proyek unggulan desa. Aku menyumbangkan sebagian keuntungan untuk memasang lampu jalan dan merenovasi balai desa. Ku dengar Pak Karta divonis 3 tahun penjara. Setelah badai pemilihan, hidupku jauh lebih tenang. Skala kebun keladiku berlipat ganda. Aku mendaftarkan perusahaan dan merek dagang. Bisnisku semakin besar. Kesehatan ayahku pulih total. Kukira semuanya sudah selesai, sampai orang itu muncul. Suatu sore musim gugur, sebuah mobil Mercedes hitam berhenti di depan kebunku. Seorang pria parubaya turun, usianya 40-an, penampilannya elegan tapi matanya sangat tajam. Permisi, apa Nona Rani ada di sini? Saya Rani, Bapak siapa? Nama saya Banyu. Ia menyerahkan kartu nama. Aku sedikit terkejut. Direktur Utama Grup Bioteknologi Banyu. Grup Banyu adalah perusahaan bioteknologi terkenal di provinsi ini. Selamat siang, Pak Direktur. Ada yang bisa saya bantu? Nona Rani, saya dengar tentang tempat ini dan sangat tertarik. Boleh saya lihat-lihat? Tentu, silakan. Aku mengajaknya berkeliling. Ia sangat profesional, pertanyaannya tajam. Pemahamannya tentang keladi bahkan melebihi para ahli tanaman hias. Nona Rani, keladi Anda sangat bagus, puji Banyu. Tapi yang saya minati bukan nilai hiasnya. Lalu apa? Racunnya? Aku berhenti melangkah. Pak Direktur bercanda. Racun apa nilainya? Racun, jika digunakan dengan benar, adalah obat. Banyu menatapku,
senyawa beracun di dalam keladi memiliki efek penghambatan terhadap beberapa sel kanker. Laboratorium kami sedang meneliti ke arah itu. Aku mengerti. Ia mengincar nilai medis keladi. Maaf, Pak Direktur, keladi saya hanya untuk hias, tidak untuk medis. Risikonya terlalu besar. Risiko kami yang tanggung, dana kami yang sediakan. Anda hanya perlu menyediakan bahan baku. Harga 10 kali lipat dari harga jual Anda saat ini, dan kita bisa tanda tangan kontrak jangka panjang, pembayaran di muka untuk 5 tahun. 10 kali lipat. Angka yang akan membuat siapapun goyah. Tapi tidak aku. Pak Direktur, terima kasih. Tapi saya tetap pada prinsip saya. Tanaman beracun tidak untuk obat. Saya tidak mau terlibat dalam tuntutan hukum. Banyu menatap mataku dalam. Nona Rani orang yang berprinsip. Tapi prinsip terkadang perlu fleksibel. Pikirkanlah lagi. Ia pergi. Bu Siti mendekat. Rani, harganya 10 kali lipat. Kenapa tidak kau terima, Bu? Uang memang bagus, tapi ada uang yang tidak bisa diambil. Kenapa? Kalau terjadi apa-apa, aku sebagai pemasok tidak akan bisa lari. Lagi pula, grup Banyu, ku dengar reputasinya tidak terlalu bersih. Kukira setelah menolak Banyu, masalah selesai. Tapi seminggu kemudian, beberapa orang berseragam datang, mengaku dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ada yang melapor Anda menanam tanaman beracun secara ilegal, diduga memproduksi dan menjual zat berbahaya. Mohon kerjasama untuk diselidiki. Jantungku berdebar. Ini dia. Trik Banyu. Petugas dari BPOM itu sangat tegas. Mau menyegel kebunku, aku mengeluarkan semua izin. Tanaman hias, kami mendapat laporan Anda menjualnya sebagai obat. Buktinya akan kami cari. Sekarang mohon kerjasama. Mereka mulai menempelkan segel. Aku tidak menghalangi. Aku mengeluarkan ponsel, menelepon Pak Tono. Pak Tono, saya Rani. Orang dari BPOM datang mau menyegel kebun saya. Katanya saya menjual tanaman beracun sebagai obat. Pak Tono di seberang sana sangat marah. Kurang ajar. Keladi itu kan tanaman hias umum. Rani, jangan panik. Aku akan segera hubungi teman-temanku di provinsi. Ini pasti ada yang bermain kotor. Aku menelepon lagi ke Kepala Dinas Pertanian, Wakil Wali Kota, dan wartawan yang pernah mewawancaraiku. Setelah serangkaian telepon, wajah para petugas itu mulai masam. Kau telepon siapapun percuma. Kami bekerja sesuai hukum. Bekerja sesuai hukum? Saya dukung. Tapi mohon tunjukkan surat tugas dan surat perintah penyitaan. Mereka saling pandang. Suratnya ketinggalan. Kalau begitu, maaf, tanpa prosedur legal, kalian tidak bisa menyegel properti pribadi saya. Aku berdiri di depan gerbang, saat sedang tegang, beberapa mobil datang, Pak Tono, Wakil Wali Kota, dan bahkan wartawan. Ada apa ini? Tanya Pak Tono. Pak, mereka bilang saya menanam tanaman beracun ilegal. Kalian dari instansi mana? Tunjukkan surat tugas. Para petugas itu gelagapan. Akhirnya, di bawah tekanan, mereka mengaku bukan dari BPOM, melainkan dari sebuah LSM yang menerima laporan masyarakat. Laporan dari siapa? Ada bukti tertulis? Wartawan menodongkan mikrofon, laporannya anonim. Laporan anonim lalu kalian berani datang menyegel? Siapa yang memberi kalian wewenang? Bentak Wakil Wali Kota. Menyamar sebagai petugas negara, ini pelanggaran hukum, bahwa mereka, para petugas palsu itu panik. Sebuah drama konyol berakhir dengan cepat, tapi aku tahu, ini baru permulaan. Banyu tidak akan menyerah. Benar saja, keesokan harinya ia meneleponku. Nona Rani, trik yang bagus, tapi kau pikir bisa bertahan berapa lama? Pak Banyu, sudah kubilang tidak ya tidak. Kenapa harus memaksa? Bukan memaksa, tapi memberimu kesempatan. Bekerja sama denganku, kau akan dapat nama dan uang. Melawanku, kebunmu belum tentu bisa kau pertahankan, kita lihat saja. Aku menutup telepon. Banyu punya uang dan kekuasaan. Sendirian aku belum tentu bisa melawannya. Aku butuh sekutu. Aku menemui Pak Tono. Nak Rani, si Banyu itu latar belakangnya kuat sekali. Pak Tono khawatir. Aku tahu. Karena itu aku mau minta tolong, Pak, katakan saja, aku mau menghibahkan hak penelitian medis keladi ini pada sebuah lembaga yang terpercaya. Matanya berbinar.
Maksudmu lembaga penelitian negara? Aku mengeluarkan setumpuk dokumen. Ini catatan pengamatanku selama ini tentang kadar racun berbagai varietas keladi. Mungkin bisa jadi referensi. Aku harap ada lembaga resmi yang menelitinya. Jika benar berkhasiat, bisa membantu orang banyak, bukan menjadi alat untuk mencari keuntungan. Pak Tono terharu. Nak Rani, pemikiranmu mulia sekali. Baik, akan segera kuhubungi, dan satu syarat lagi, Pak. Apa itu? Lembaga itu harus transparan. Dan jika pihak Banyu datang mengganggu, kuharap mereka bisa memberikan dukungan. Pak Tono mengerti. Dengan bantuan Pak Tono, semuanya berjalan cepat. Lembaga penelitian obat tradisional provinsi sangat tertarik. Mereka mengirim tim, mengambil sampel, dan segera menandatangani perjanjian kerja sama denganku. Aku menyumbangkan teknik, mendapatkan 20% saham kehormatan, tanpa ikut campur dalam penelitian tapi punya hak pengawasan. Berita itu diumumkan secara besar-besaran, mengundang media. Begitu berita keluar, pihak Banyu diam 1000 bahasa. Sehebat apapun dia tidak berani secara terbuka merebut proyek dari lembaga penelitian tingkat provinsi. Untuk sementara aman. Tapi aku tidak menyangka, Banyu menyerang dari arah lain. Sebulan kemudian, aku menerima telepon dari ayahku, suaranya panik. Rani, kedai teh kita dirusak orang. Aku segera kembali ke kota. Kedai teh ayahku berantakan. Meja kursi hancur, peralatan teh pecah. Di dinding ada tulisan cat merah utang darah bayar darah. Kening ayahku terluka. Ayah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Mereka datang, langsung merusak, dan bilang agar kau hati-hati. Aku mengerti, Banyu. Aku marah, tapi semakin marah aku harus semakin tenang. Aku melapor polisi, mengurus asuransi. Tapi polisi bilang kasus seperti ini sulit diungkap. Aku tahu mengandalkan polisi percuma. Ayah, untuk sementara kedai tehnya tutup dulu. Ayah tinggal bersamaku di kota. Lalu kau? Aku akan selesaikan beberapa urusan. Rani, jangan nekat. Tenang, ayah. Aku akan gunakan cara legal. Aku mulai beraksi. Grup Banyu tampak besar, tapi bukan tanpa celah. Kehidupan sebelumnya aku pernah mendengar beberapa rumor. 3 tahun lalu, saat mereka mengakuisisi sebuah pabrik farmasi, mereka diduga memalsukan dokumen untuk merebut sebuah resep obat tradisional. Pemilik resep aslinya, seorang tabib tua, kemudian menghilang secara misterius, kasusnya tidak pernah terpecahkan. Itu hanya rumor, tanpa bukti. Tapi cukup untukku. 3 hari setelah surat kalengku kirim, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Rani, ini aku, Banyu. Suara di seberang penuh amarah, keberanianmu besar juga. Pak Direktur, saya tidak mengerti. Ucapku tenang. Tidak mengerti? Surat-surat kaleng itu ulahmu, kan? Surat apa ya? Apa jangan-jangan benar ada yang tidak beres? Di seberang sana hening. Rani, ini kesempatan terakhirmu. Hentikan semua ini, serahkan hak penelitian keladi padaku. Kalau tidak, yang akan kau hilangkan bukan hanya sebuah kedai teh. Pak Direktur, Anda sedang mengancam saya ya? Aku menekan tombol rekam. Bisa saya simpulkan Anda mengakui orang yang merusak kedai teh ayah saya adalah suruhan Anda? Kau merekam? Suara Banyu menjadi dingin. Bagus, sepertinya kau benar-benar mau melawanku. Kau pikir dengan tuduhan tak berdasar itu bisa menjatuhkanku? Naif, bisa atau tidak, kita coba saja. Pak Direktur, sekarang ini negara hukum. Anda merusak satu kedai tehku, aku bisa buka 2. Tapi grup Banyu, kalau benar-benar ada masalah, sepertinya tidak akan mudah untuk bangkit lagi. Aku menutup telepon. Surat-surat kaleng itu sepertinya efektif. Beberapa hari kemudian, ku dengar grup Banyu memang sedang diperiksa. Banyu untuk sementara tidak menggangguku lagi. Tapi aku butuh senjata yang lebih kuat. Aku memutuskan untuk mencari sendiri jejak tabib tua yang hilang itu. Berdasarkan ingatan samar dari kehidupan sebelumnya, tabib itu bernama Kakek Jaya, tinggal di sebuah desa terpencil. Grup Banyu mengincar resep rahasia obat rematiknya. Setelah gagal membujuk, Kakek Jaya tidak sengaja terpeleset dan tenggelam. Resepnya hilang, lalu muncul di tangan grup Banyu. Kakek Jaya tidak punya anak, hanya seorang keponakan jauh. Aku butuh usaha keras untuk melacaknya, namanya Joko,
sekarang menjadi sopir truk di luar kota. Aku langsung menemuinya. Anda Joko, keponakan kakek Jaya? Ia menatapku waspada. Siapa kau? Nama saya Rani, saya tahu tentang kejadian yang menimpa kakek Jaya, saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wajah Joko berubah, matanya penuh amarah dan kesedihan. Untuk apa kau menanyakannya lagi? Karena sekarang ada yang mau menggunakan cara yang sama untuk merebut milikku. Aku butuh bukti. Joko menatapku lama, lalu membawaku ke sebuah warung makan. Pamanku dibunuh oleh mereka. Joko menenggak segelas arak, suaranya serak. Hari itu, orang dari grup Banyu datang mau membeli resepnya. Pamanku menolak. Beberapa hari kemudian, mereka pergi. Kukira sudah selesai, tapi tak lama kemudian, pamanku ditemukan tewas tenggelam. Polisi bilang kecelakaan, tapi aku tahu pamanku jago berenang. Dan resepnya, hilang. Lalu grup Banyu meluncurkan obat baru yang khasiatnya sangat mirip. Aku pernah mencoba menuntut, tapi tidak berhasil. Kekuasaan mereka terlalu besar. Apa kau punya bukti? Joko berpikir sejenak, lalu berdiri, tunggu sebentar. Ia kembali membawa sebuah kotak besi tua. Ini yang ditinggalkan pamanku. Ia memberikannya padaku beberapa hari sebelum kejadian, berpesan agar aku menyimpannya baik-baik. Joko membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas menguning, dan di paling atas ada sebuah surat. Surat dari kakek Jaya. Joko, jika kau membaca ini, mungkin aku sudah tiada. Grup Banyu itu serigala berbulu domba. Resep aslinya sudah kuhancurkan. Yang tersisa hanya draft yang tidak lengkap. Di dasar kotak ini ada kaset rekaman pembicaraanku dengan mereka. Rekaman? Aku dan Joko saling pandang. Kami menemukan pemutar kaset tua. Terdengar suara statis, lalu suara seorang pria yang arogan. Orang tua, jangan sombong. Direktur kami mengincar resepmu itu sebuah kehormatan. Lalu suara kakek Jaya yang tegas, pergi kalian. Resep ini untuk menolong orang, bukan untuk kalian mencari keuntungan. Kau akan menyesal. Orang tua, rekaman berakhir. Ini bisa jadi bukti? Tanya Joko. Bisa, tapi belum cukup kuat. Tapi kaset ini dan surat itu, jika diserahkan pada media dan pihak berwenang yang lebih tinggi, cukup untuk membuat grup Banyu kalang kabut. Joko mendorong kotak itu ke arahku. Nona Rani, aku percaya padamu. Bawa ini. Asal bisa menuntut keadilan untuk pamanku, terserah kau mau gunakan bagaimana. Tenang saja. Aku akan membuat mereka membayar mahal. Kembali ke kota, aku tidak langsung menggunakan kaset itu. Aku menunggu waktu yang tepat, lembaga penelitian membawa kabar baik, penelitian awal keladi menunjukkan hasil yang positif, ekstraknya terbukti bisa menghambat sel kanker tertentu. Lembaga penelitian akan mengadakan konferensi pers kecil. Aku tahu, inilah waktunya. Di hari konferensi pers, selain media resmi, aku secara anonim mengundang beberapa wartawan investigasi, memberikan sedikit petunjuk tentang kasus kakek Jaya. Saat sesi tanya-jawab, wartawan mulai bertanya. Kami dengar grup Banyu juga tertarik pada keladi. Apa lembaga penelitian tidak khawatir dengan persaingan tidak sehat? Lalu wartawan investigasi berdiri. Saya mendapat informasi, grup Banyu di masa lalu pernah terlibat dalam praktik curang, bahkan terkait dengan kasus orang hilang. Apa lembaga penelitian pernah berinteraksi dengan mereka? Seisi ruangan riuh. Tak lama kemudian, di internet mulai muncul artikel-artikel dengan judul sensasional. Di balik keladi, sisi gelap penelitian obat tradisional. Sejarah hitam grup Banyu, saham grup Banyu langsung anjlok. Banyu tidak bisa diam lagi. Ia meneleponku, suaranya penuh amarah. Rani, ini ulahmu kan? Kau sudah bosan hidup ya, Pak Direktur? Bicara harus ada bukti. Apa jangan-jangan grup Banyu benar-benar punya sejarah kelam? Apa maumu sebenarnya? Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya mau tenang menanam keladiku. Anda yang terus menggangguku. Suaraku menjadi dingin. Pak Direktur, ini nasihat terakhirku. Hentikan semua ini, minta maaf secara terbuka, dan berikan kompensasi pada keluarga kakek Jaya. Kalau tidak, berita selanjutnya yang akan keluar bukan lagi sekadar rumor, tapi bukti rekaman suara. Di seberang sana, terdengar napas berat. Rekaman. Rekaman apa? Menurut Anda? Aku menutup telepon. Aku ingin ia tahu, di tanganku ada sesuatu yang bisa menghancurkannya. Beberapa hari berikutnya,
Grup Banyu dilanda krisis. Semakin banyak kasus lama mereka yang terungkap. Di bawah tekanan publik, pihak berwenang mengumumkan akan melakukan penyelidikan menyeluruh. Banyu sibuk bukan main, tidak lagi punya waktu menggangguku. Tapi saat kukira perang ini akan berakhir, seseorang menusukku dari belakang. Orang yang menusukku adalah Bu Ratih, salah satu pekerja yang paling kupercaya. Ia diam-diam menyalin bibit unggul dan catatan penanamanku, menjualnya pada kerabat jauh Pak Karta, dan kerabat itu langsung memberikannya pada manajer di grup Banyu. Meskipun itu bukan varietas inti yang paling beracun, tapi tetap saja itu hasil kerja kerasku, Bu Siti yang memberitahuku sambil menangis. Rani, maafkan aku tidak menyangka Ratih. Anaknya mau menikah, butuh uang. Si Karta itu menawarinya 20 juta. Aku duduk, merasa lelah, tapi tidak terlalu terkejut. Sifat manusia memang tidak tahan uji. Aku melaporkan ke polisi. Bu Ratih dan kerabat Pak Karta ditangkap. Pak Karta, karena menghasut, juga ikut terseret. Bu Ratih menangis memohon ampun. Aku menatap wajahnya yang dulu jujur, kini dipenuhi keserakahan dan ketakutan. Bu Ratih, hukum yang akan memberimu keadilan. Dan orang yang kau khianati bukan aku, tapi dirimu sendiri. Aku memecatnya dan menuntut ganti rugi. Kejadian ini menjadi peringatan bagi pekerja lain. Aku menaikkan gaji dan kesejahteraan mereka, tapi juga memperketat pengawasan. Penyelidikan grup Banyu juga membuahkan hasil. Meskipun kasus Kakek Jaya tidak bisa dibuktikan, pelanggaran hukum mereka yang lain terbukti. Mereka didenda besar, beberapa proyek dihentikan. Banyu sendiri reputasinya hancur, ia tidak lagi punya kekuatan untuk menggangguku, dan kebun keladiku justru semakin terkenal. Banyak yang datang, ingin melihat, bahkan membeli dengan harga tinggi. Kerjasamaku dengan lembaga penelitian juga semakin dalam. Mereka membangun fasilitas penelitian kecil di kebunku dan mengangkatku sebagai konsultan khusus. Hidupku sepertinya sudah di jalur yang benar. Tapi aku selalu merasa ada yang kurang. Sampai hari itu, aku berdiri di puncak kebun keladiku, melihat ke desa di bawah. Mereka yang dulu menindasku, kini menyapaku dengan hormat, bahkan sedikit takut. Aku berhasil. Aku telah membalas semua yang pernah menyakitiku. Tapi kenapa hatiku tidak merasa puas, malah sedikit hampa. Aku menatap hamparan keladi, mereka indah, hijau, dan mematikan. Mereka adalah alat balas dendamku. Tapi setelah balas dendam, lalu apa? Hidupku hanya akan diisi oleh tanaman beracun ini? Musim semi datang lagi. Varietas paling beracun di kebunku berbunga. Suatu hari, seorang gadis muda datang. Permisi, apa ini dengan Mbak Rani? Wajahnya pucat, matanya penuh harap. Saya Laras, ibu saya sakit ginjal, parah sekali. Ia menangis. Dokter di lembaga penelitian bilang mereka sedang menguji obat baru dari sejenis pakis. Dari sini, mereka bilang meskipun masih uji coba, tapi bisa diajukan untuk penggunaan darurat. Mbak Rani, tolong selamatkan ibu saya. Ia menyerahkan rekam medis. Gagal ginjal stadium akhir. Nama pasiennya, sepertinya aku kenal, Wulan. Ah, seorang janda di desa seberang. Kehidupan sebelumnya, ku dengar ia meninggal karena tidak punya uang untuk berobat. Lembaga penelitian bilang apa? Tanyaku. Katanya kuotanya terbatas, harus antre. Ibu saya mungkin tidak bisa menunggu. Ia menangis terseduh-seduh, aku melihatnya, seperti melihat diriku sendiri di masa lalu. Ikut aku. Aku membawanya ke fasilitas penelitian. Pak, kasus pasien ini darurat. Apa ada cara untuk mempercepatnya? Petugas itu melihat rekam medis, kondisinya memang parah. Tapi kami sedang mencoba mekanisme penggunaan obat darurat untuk pasien kritis. Risikonya sangat besar. Risikonya kami yang tanggung, seru Laras. Aku menatapnya, lalu berkata pada petugas, Pak, tolong ajukan permohonannya. Jika butuh jaminan, saya yang akan menanggungnya. Petugas itu menatapku kaget, akhirnya mengangguk. Anggap saja ini memberi kesempatan bagi keladi-keladi ini untuk menyelamatkan nyawa. Ucapku pelan, permohonan dikirim. Mungkin karena situasi khusus, permohonan itu cepat disetujui. Wulan menjadi salah satu pasien pertama. Prosesnya sulit, efek sampingnya berat. Tapi seperti keajaiban, kondisinya perlahan membaik. Aku mendirikan sebuah yayasan,
menggunakan sebagian keuntungan kebun keladiku untuk membantu pasien ginjal seperti Wulan. Uang sudah cukup, saatnya digunakan untuk hal yang berarti. Bu Siti berkomentar, Rani, kau berubah. Sekarang kau lebih manusiawi. Aku tersenyum, bukan berubah, tapi setelah api dendam padam, inti di dalamnya, meskipun pernah terbakar, masih lembut. Aku masih Rani yang akan membalas jika disakiti, tapi aku bukan lagi Rani yang hanya didorong oleh dendam. Keladiku bisa menjadi racun, bisa juga menjadi harapan. Musim panas, Wulan keluar dari rumah sakit, Laras diterima di universitas. Ia membawa ibunya datang berterima kasih. Mbak Rani, terima kasih. Tanpa Mbak, aku tidak akan punya ibu lagi. Ia menangis. Wulan juga menangis, hendak berlutut. Aku menahannya. Bu, jangan begitu, hiduplah dengan baik, sekolahkan Laras setinggi-tingginya, itu sudah lebih dari cukup. Ayah datang menjengukku, kami berjalan-jalan di kebun. Rani, dulu ayah selalu menasihatimu untuk mengalah. Sekarang ayah tahu, ada orang yang tidak pantas dimaafkan. Tapi ayah lebih senang kau tidak tenggelam dalam dendam. Ayah, kadang aku berpikir, jika dulu mereka tidak memaksaku, apa aku akan terus hidup biasa saja dengan Bukit Pakis itu? Tidak ada jika nak. Ayah menepuk tanganku. Jalan itu kau yang buat. Tidak mudah, tapi setelah kau berhasil melewatinya, jalanmu akan semakin lebar. Benar, aku sudah berhasil melewatinya. Kehidupan sebelumnya mereka bilang pakisku bisa mereka ambil sesuka hati. Aku menelan kepahitan. Kehidupan ini aku menanam keladi beracun. Menggunakannya untuk membangun benteng, mempersenjatai diri. Lalu, di dalam benteng beracun itu, aku menemukan makna baru, bukan memaafkan, bukan melupakan, tapi melampaui. Musim gugur, kebun keladiku mengadakan acara kecil. Kepala desa yang baru datang, Rani, kau adalah kebanggaan desa ini. Yang lalu, desa yang salah, sudah berlalu, Pak. Aku menuangkan teh untuknya. Benarkah sudah berlalu? Luka itu tidak akan hilang. Tapi aku tidak lagi tersesat. Saat acara selesai, aku sendirian naik ke puncak bukit. Di sana ada sebuah nisan kecil. Untuk ibuku tersayang. Aku meletakkan seikat pakis liar di depannya. Ibu, lihat. Bukit ini sekarang indah sekali. Aku menggunakannya untuk melindungi ayah, melindungi diriku sendiri. Sekarang, mungkin ia bisa melindungi lebih banyak orang. Apa ibu pikir aku kejam karena menanam begitu banyak tanaman beracun? Tapi aku merasa, dunia ini yang lebih dulu kejam padaku, aku hanya membalasnya. Tapi sekarang, aku sudah menemukan cara lain. Tenang saja, Bu, aku tidak akan menjadi seperti mereka. Angin bertiup, seluruh bukit keladi berdesir seolah menjawab. Matahari terbenam, menyelimuti hamparan hijau itu dengan cahaya keemasan. Indah, tenang, menyimpan ketajaman, tapi juga menumbuhkan kehidupan baru. Inilah kebun keladiku. Inilah kelahiran keduaku.